Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maton TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat Maton untuk membahas hal yang menarik yang terjadi saat ini. Sahabat Maton, Pesta Demokrasi atau Pilpres 2024 sebentar lagi akan dilaksanakan. Tentunya media sosial sahabat juga sudah mulai dipenuhi dengan informasi-informasi terkait capres-cawapres, bukan? Baik kampanye putih maupun kampanye hitam. Secara garis besar, kita sebagai masyarakat dalam negara demokrasi sah-sah saja dalam mengemukakan pendapat dalam momentum Pilpres ini. Namun yang menjadi salah adalah ketika masyarakat atau netizen memaksakan capres pilihannya sebagai pilihan wajib bagi semua orang dan memusuhi orang lain yang tidak mendukung. Jika hal tersebut terjadi, di mana kekerasan verbal dilontarkan di media sosial, maka demokrasi itu menjadi tercoreng. Demokrasi akan berpotensi menjadi entitas yang disalahkan karena sistem gagal dalam mengatur rakyat sebuah negara. Padahal jika ditelisik, yang bermasalah adalah oknum-oknum yang sebetulnya tidak paham apa itu demokrasi dan atau oknum yang paham demokrasi namun gagal dalam mengimplementasikannya. Nah, kondisi masyarakat yang seperti ini rawan sekali dimanfaatkan atau diprovokasi oleh gerakan-gerakan bawah tanah. Misalnya kelompok radikal. Karena seperti statement yang pernah dikeluarkan oleh Kasat Gaswil Densus 88 Kepulauan Bangka Belitung kepada FKPT Bangka Belitung pada 2023 lalu, saat ini pergerakan kelompok radikal telah merubah dari hard approach menjadi soft approach. Hal ini juga dikuatkan oleh sebuah strategi from ballot to ballot atau dari peluru ke pemungutan suara. Jadi potensi jihad versi mereka yang mereka jalankan saat ini adalah kombinasi dari hard approach dan soft approach. Mereka tetap menjalankan pelatihan-pelatihan berbasis kekerasan sambil menyelami perpolitikan dan propaganda di media sosial untuk mendapatkan banyak simpati masyarakat. Kelompok radikal yang merasuki perpolitikan sebetulnya tidak mendukung siapapun, tapi sesungguhnya mereka hanya ingin mengacaukan situasi, lalu kemudian mengambil alih kekuasaan atau beramalia secara bebas, apalagi situasi memburuk, sambil menyebarkan pemahaman kerasnya. Yang berbahaya adalah, masyarakat kita ini masih belum bisa membedakan apakah mereka sedang didoktrin dengan ideologi kekerasan atau tidak. Karena jika berurusan dengan kelompok radikal teroris berbasis agama, pasti akan bias, terutama bagi masyarakat yang berproses mencari jati diri dan mendalami agama. Karena pemaknaan agama sendiri beresiko disalahartikan dengan cara tekstual dan orang awam tentunya akan mudah meyakininya. Maka dari itu, sahabat Maton, pentingnya menjaga diri kita dari pemikiran-pemikiran keras yang memaksakan pendapat kita terhadap orang lain. Cara mencegahnya adalah dengan mempelajari agama yang sejalan dengan wawasan kebangsaan atau pemahaman yang moderat. Mempelajari agama harus pada ahlinya yang terbukti dan diakui negara maupun masyarakat, terutama pemuka agama yang mengarahkan kita kepada kedamaian. Lingkungan keluarga kita juga harus kita jaga dengan menanamkan pemahaman toleransi terhadap perbedaan pilihan, apalagi di masa-masa kampanye ini. Keluarga terdekat kita harus teredukasi dengan bahayanya hoax dan propaganda oknum pemecah belah bangsa. Kemudian bagaimana bersikap kepada orang yang berbeda pilihan dan menghindari perdebatan kusir yang berisiko meninggalkan residu permusuhan. Jangan sampai masyarakat kita juga kerasukan pemahaman-pemahaman radikal dari kelompok radikal yang merasuki parpol, ormas, maupun komunitas. Mari bersama-sama kita menjaga jalannya Pesta Demokrasi 2024. Jika pemilu berlangsung damai, maka hasilnya juga optimal, bisa melahirkan pemimpin yang ideal. Tapi kalau dari awal pemilu sudah kita warnai dengan kebencian, fitnah, dan lainnya, menjadi potensi untuk bisa dipermainkan para oknum-oknum di kubu kontestan. Serta jangan takut lakukan pelaporan kepada pihak berwenang seperti polisi dan Babinsa jika mengetahui adanya pergerakan mencurigakan, terutama gerakan terorisme. Sebab momentum Pilpres adalah momentum yang tepat bagi mereka dalam melancarkan aksinya untuk memporak-porandakan negeri kita. Demikian sahabat Maton TV pada pertemuan kali ini, semoga sahabat sehat selalu dan semoga ulasan yang kami berikan bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.